Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto. Kita akan melanjutkan lagi, Sobat. Nah, seperti janji saya di video sebelumnya, bahwasanya saya akan merilis dari beberapa pusaka yang sudah dalam keadaan diwarangi dan juga sudah dalam keadaan diserviskan. Nah, ini ada berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5 keris. Lalu di sini juga ada tombak. Nanti akan saya tunjukkan kepada Anda. Ini siapa tahu di antara sobat ini ada yang berminat dengan jenis dari seperti ini. Nah, barang-barang kayak gini, ini ada tongkat, lalu juga ini ada batu seperti ini, sobat. Nah, batu cupu kayak gini nih. Ini di bagian ada berlubangnya seperti ini. Ini bisa dipakai sebagai tempatnya mustika ataupun juga yang lainnya. Nah, ini pun juga ada semacam kayak batu jimatan Semar. Nah, kayak gini nih. Ini di antara sobat mungkin ada yang berminat dengan barang-barang seperti itu, nanti akan saya tunjukkan kepada Anda lebih detail di video kita kali ini dalam tema keris bagus dengan mahar terjangkau. Nah, seperti apa sih wujud dari kelima kerisnya? Ini kalau nggak salah, sebelum saya tunjukkan kepada Anda, sebelum saya buka, untuk yang ini adalah keris sangklat. Nah, ini keris sangklat, lalu yang ini adalah keris tilam upih corok. Lalu untuk yang ini dia keris brojol. Lalu untuk yang ini adalah dia pasopati. Nah, lalu yang ini adalah dia kalau nggak salah apa kemarin? Jalak nguri. Nah, ini adalah jalak nguri. Nah, seperti apa? Kita akan mereview bersama-sama, sobat. Baik, sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk mereview dari beberapa koleksi dari Galeri Bumi Mojopahit. Nah, di sini Anda melihat ada 5 buah keris. Ada 5 buah keris, lalu juga ada 1 buah ini semacam kayak tongkat dari Kuningan. Lalu juga ada 2 buah batu antik seperti ini, sobat. Kita akan melihat dulu di tongkatnya dulu, sobat. Ini mungkin di antara sobat ini ada yang suka dengan barang-barang kayak gini. Nah, seperti ini. Nih, silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya ini. Nah, ini untuk di tongkatnya ini semacam kayak tongkat komando, sobat. Nah, tapi untuk di bagian ini dia berbentuk kepala seekor naga, dan di sini semacam kayak badannya lurus gitu saja. Nah, ini pun juga ada sisiknya kayak gini. Ini badannya, di bagian atas ada sisiknya kayak gini. Nah, dia semacam kayak apa ya, menggigit kayak bola api atau apa itu, seperti ini nih, sobat. Nah, ini adalah barang yang pertama yang saya tawarkan kepada Anda ini. Lalu yang kedua ini jimatan, semacam kayak jimatan. Kalau kita melihat di sini sosoknya kayak sosok Semar. Ini batu ini, sobat. Ini sudah sangat lama sekali ini ada di galeri saya ini. Nah, kayak gini nih. Ini mungkin di antara sobat ini ada yang berminat kayak gini nih. Silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Lalu ini, sobat. Nah, ini bentuknya sangat unik sekali dan juga termasuk apa ya? Bagus loh ini. Nah, ini pun juga dari batu. Nah, ini bisa dipakai sebagai wadah mustika atau apa karena ini berlubang. Nah, dia berlubang seperti ini, sobat. Ini kalau Anda melihat di bagian ini, bagian pinggir-pinggirannya ini semacam kayak teratai gitu ya. Kayak dumpalan teratai gitu. Nah, ini pun juga sama, ada hiasannya kayak gini. Hiasan seperti kayak bunga teratai. Nah, ini adalah mungkin di antara sobat ini, soalnya gini, ada juga yang suka dengan batu-batu antik kayak gini, sobat. Ada juga yang suka dengan barang-barang kayak gini. Jadi setiap orang itu terkadang dalam koleksinya itu terkadang juga berbeda-beda. Ada yang suka cuma keris saja, ada yang suka itu keris dan juga tombak. Lalu ada juga yang suka dengan batu-batu antik kayak gini. Lalu ada juga yang suka dengan kuningan atau perunggu. Nah, seperti ini. Nah, biar lengkap gitu. Sebenarnya soalnya saya dulu sebelum menggeluti dunia tosan aji, awalnya adalah saya bermain antikan dulu, sobat. Jadi seperti itu. Oke, kita akan melihat di pusaka pertama. Nah, ini adalah pusaka pertama yang akan kita review, dan ini adalah pusaka yang akan saya rilis kepada Anda, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Mudah-mudahan ini adalah sebagai sebuah solusi Anda dalam mencari pusakanya. Nah, ini bagus loh ya. Ini kalau nggak salah ini iras. Nah, ini iras, hanya saja di bagian sini dia tidak timbul. Nah, di bagian kayunya yang sini tengah ini dia tidak timbul. Akhirnya terus ini sama tukang saya inisiatifnya dikasih bludru merah seperti ini. Nah, saya pun juga kalau melihat, oh ini sekiranya itu
biar matching gitu. Tak suruh, Pak, nanti kalau kurang, katakan kurang wangun ataupun juga dipandang itu kurang begitu bagus, silakan dikasih ini kain bludru merah. Saya pesankan seperti itu di tukang saya, sobat. Oke, kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa ini. Nah, ini adalah pusaka jalak nguri, sobat. Ntar akan saya lepas dulu ini untuk di plastiknya. Ini kemarin sudah dalam keadaan diwarangi, soalnya habis diwarangi terus di servis warangkanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau Anda melihat di sini, ini masih tergolong utuh. Nah, odo-odonya pun juga dia terlihat jelas. Nah, seperti ini, sobat. Untuk di pamornya sendiri, kemungkinan ini awalnya adalah pamor woswutah kayaknya, sobat. Hanya saja memang sedikit apa ya, bisa dikatakan sudah korosi untuk di pamornya. Nah, tapi untuk dibilahnya ini masih tergolong utuh ini, sobat. Ini gagal ini pusakanya. Pusaka-pusaka dengan dapur jalak nguri itu rata-rata pusakanya memang gagah merbawani. Nah, ini adalah pusaka atau keris pertama yang saya tawarkan kepada Anda dalam tema pusaka bagus dengan mahar terjangkau. Nah, kita lanjutkan lagi untuk di pusaka yang kedua. Kita lanjutkan untuk di keris kedua, sobat. Ini yang pertama adalah dapurnya dapur jalak nguri, lalu kita geser ke keris kedua. Nah, ini pun untuk di warangkanya setelah diservis malah tambah bagus juga. Ini ada motifnya kayak gini nih. Dia motifnya bergaris-garis kayak gini dan dia iras ini, sobat. Nah, dia iras. Kalau bersih sudah bersih dan juga glowing seperti ini kan dimiliki itu kan menyenangkan kalau kita pegang ataupun juga kita lihat. Kita akan melihat kira-kira ini dapur apa ini, sobat. Nah, ini adalah dapurnya dapur Pasopati. Ini adalah dapur Pasopati, salah satu dari dapur pusaka yang bisa dikatakan menjadi primadona karena banyak sekali yang menyukai dari dapur Pasopati ini, sobat. Ini setelah diwarangi ternyata muncul pamornya. Ini kalau nggak salah pamornya masuk di pedaringan kebak ini, sobat. Nah, ini dari apa ya, baunya. Nah, baunya minyaknya orangnya dulu ini kayaknya. Ini masih terbawa karena ini baunya wangi nih, sobat. Nah, kalau saya dekatkan kayak gini, dia ini wangi nih, sobat. Nah, padahal ini terhalang dari ini ya, dari kamera saya. Ini sudah tercium bau wangi untuk di keris Pasopati ini, sobat. Nah, ini. Nah, ini mungkin di antara sobat ini ada yang sedang mencari keris Pasopati gitu. Nah, mungkin ini bisa menjadi sebuah jawaban. Jadi di Galeri Mojopahit, di Galeri Bumi Mojopahit ada nih keris dengan dapur Pasopati. Kapan hari itu gini, saya mendapatkan beberapa keris dengan dapur Pasopati itu banyak ya. Jadi kalau nggak salah dalam waktu yang dekat itu kalau nggak salah 5 atau 6 gitu loh dapur Pasopati. Salah satunya ini, sobat. Salah satunya ini. Ini bagus loh ini. Untuk di pamornya adalah pamor pedaringan kebak kalau menurut saya. Dan ini termasuk pamor yang ngebior. Jadi pamornya ini mubiar. Setelah diwarangi dia pamornya itu mubiar. Terlihat sangat jelas sekali antara apa ya, bilahnya dan juga pamornya itu dia berbeda. Nah, ini adalah keris yang kedua, sobat, yang saya tawarkan untuk di episode kita kali ini. Kita lanjutkan lagi, kita geser ke keris yang ketiga. Nah, ini kira-kira keris apa ini dapurnya. Nah, ini setelah diserviskan jadinya kayak gini nih, sobat. Kalau untuk di pendoknya ini pendok bunton tapi dia polos untuk di pendoknya. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah dapurnya dapur brojol. Nah, dapurnya dapur brojol. Lalu untuk di pamornya kalau Anda melihat, sobat, di sini pamornya semacam kayak lintang kemukus. Nah, kayak lintang kemukus, tapi di bagian baliknya dia ini berbeda. Jadi lebih masuk ke seperti ngulit semongko.
Jadi mungkin apa ya, dalam satu bilah ini bolak-balik dari pamornya ini dia berbeda. Mungkin dari teman-teman Tosan Aji bilang itu pamornya pamor selewah gitu, kayak gitu. Karena bolak-baliknya dia ini berbeda. Nah, ini untuk di kerisnya sendiri seperti ini. Nah, untuk di gonjonya ini sobat, kalau Anda melihat ini gonjonya gonjonya Mas Kumambang. Jadi bentuknya bergaris-garis bertumpuk seperti ini. Ini untuk di tuahnya adalah untuk sarana pergaulan agar mudah mendapatkan teman dan juga mudah diterima di mana saja, itu seperti itu. Untuk tuah di pamor Mas Kumambang. Hampir sama dengan pamor Ngulit Semongko sebenarnya. Nah, ini untuk di bagian atasnya ini ya pamornya, kalau menurut saya ini maksudnya di pamor Ngulit Semongko. Nah, di bagian sor-soran ini kira-kira pamor apa ini sobat ya? Nah, semacam kayak gini nih. Nah, untuk dibaliknya ini kayak mirip pamor Lentang Kemukus. Nah, ini seperti ini. Pamor Lentang Kemukus itu termasuk pamor mewah ya. Jadi termasuk pamor yang banyak sekali dicari oleh para pecinta Tosan Aji. Oke, ini adalah pusaka yang ketiga atau keris yang ketiga. Kita lanjut lagi untuk keris yang keempat sobat. Nah, ini adalah keris yang keempat yang saya dapatkan dari teman saya Surabaya. Saya memanggilnya Pak D gitu. Kemarin saya mendapatkan tombak bagus dari beliau. Saat ini mau tak kirim ke tukang wanangka saya biar dibuatkan tutup dan juga landaiannya. Nah, ini setelah diserviskan jadinya glowing kayak gini sobat. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa ini. Nah, ini adalah pusakanya corok ini sobat, karena memang panjang dan juga besar. Ini kerisnya dapurnya tilam upih. Nah, tilam upih. Nah, kerisnya lurus, dia gandiknya lugas, ada pejetan, dan juga di sini ada tikel alisnya. Nah, seperti ini. Ini adalah tikel alisnya. Nah, untuk di dapurnya adalah dapur tilam upih corok, karena memang untuk dipanjangnya dia ini panjang, mungkin sekitar 40 cm ini sobat. Nah, untuk di pamornya sendiri ini kalau menurut saya adalah pamor pedaringan kebak ini sobat. Nah, ini pamor pedaringan kebak ini kayak gini nih. Nah, ini mungkin diantara sobat ada yang Mas, kalau untuk di pemula katanya tilam upih. Nah, mungkin ini bisa menjadi sebuah solusi ini sobat. Ini kerisnya besar dan juga agak lebar sekaligus panjang, jadi sudah lengkap ini. Bagi yang suka dengan panjang-panjang atau keris yang panjang ini silakan. Oke, ini adalah keris yang keempat sobat, dengan dapur tilam upih corok dengan pamor pedaringan kebak. Lalu yang terakhir ini saya dapatkan dari teman saya Kediri. Nah, ini setelah di servis seperti ini untuk di warangkanya. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Ini adalah dapurnya, dapur sangkelat ini sobat. Nah, ini dapurnya dapur sangkelat. Ini bau minyaknya pun juga masih wangi nih. Kayaknya mungkin sama beliau dikasih minyak melati kayaknya ini sobat. Baunya kayak minyak melati untuk yang ini. Nah, ini wujudnya seperti ini nih. Dapur sangkelat, pamornya ini kayak pamor apa ini sobat ya? Kayak Tirto Tumetes ini. Pamornya ini. Bisa juga ini pamor Wahyu Tumurun ini sobat. Nah, ini adalah pusaka yang kelima yang saya tawarkan di episode kita kali ini sobat. Nah, mungkin di antara sobat ini ada yang sedang mencari keris sangkelat. Nah, mungkin ini bisa menjadi sebuah jawaban, ini bisa menjadi sebuah solusi. Kalau Anda melihat di sini, nah, lekukan dari looknya ini sangat luwes banget ya, enak banget gitu loh. Nah, kayak gini nih, ini bagus banget ini. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan baru khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Sekali lagi, jika di antara sobat ada yang berminat dengan beberapa pusaka dan juga benda antik yang saya tawarkan di episode kita kali ini, silakan langsung Anda menghubungi di nomor WA saya.
Dan juga saya ingin berpesan bahwasanya kita harus jangan sampai takut dengan budaya kita sendiri, jangan sampai kita alergi dengan budaya Tosan Aji, karena ini adalah produk dari warisan nenek moyang kita. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.